Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam semuanya. Kali ini kami akan membahas terkait salah satu lembaga sosial yang terkenal di Indonesia, yaitu Jarom Foundation. Oke, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok satu yang beranggotakan Yumita, Khairani Kholbinur Aisyah, Leli Aulia Damarhati, dan Fatan Ramadian Sidik. Oke, next. Sebelumnya, sekilas tentang Jarum Foundation adalah organisasi non-profit yang didirikan oleh Michael Bambang Hartono dan Robert Budi Hartono selaku pemilik dari PT Jarum dengan misi untuk memajukan Indonesia dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mempertahankan kelestarian sumber daya alam. Sebelum didirikan, Hartono bersaudara sudah rutin melakukan kegiatan sosial sebagai bentuk kepeduliannya terhadap pendidikan, lingkungan, olahraga, sosial, dan budaya di Indonesia. Aktivitas sosial tersebut awalnya diadakan dengan memberikan bantuan kepada masyarakat di sekitar Kudus pada tahun 1951. Saat ini, Jarum Foundation telah terkenal dengan perkumpulan bulu tangkisnya yang atletnya sudah berprestasi di kancah dunia. Beberapa yang kita kenal diantaranya adalah Kevin Sanjaya, Muhammad Ahsan, dan Tontowi Ahmad. Oke, next. Oke, Jarum Foundation sendiri memiliki 5 program CSR, yaitu Bakti Sosial, Bakti Budaya, Bakti Olahraga, Bakti Pendidikan, dan Bakti Lingkungan. Next. Oke. Di Bakti Sosial ini, Jarum Foundation melaksanakan 3 bentuk kegiatan sosial. Ada kegiatan sosial, mitigasi atau pencegahan, dan yang terakhir ada kegiatan kemanusiaan. Oke, next. Nah, yang pertama di kegiatan sosial ini yaitu merenovasi bangunan panti asuhan. Jarum Foundation sendiri telah melakukan renovasi di 8 panti asuhan di Kudus dan 4 panti asuhan di Solo. Renovasi ini meliputi ruang tidur, ruang makan, dan kamar mandi. Oke, kemudian next ada operasi katarak gratis. Hingga kini, sudah lebih dari 2.300 orang yang terbantu dalam operasi katarak gratis yang dilaksanakan di Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta. Next. Kemudian ada operasi bibir sumbing dan langit-langit. Dilaksanakan pada 2017 di Kudus. Kegiatan ini berhasil mengembalikan kepercayaan diri anak-anak yang mengalami bibir sumbing dan langit-langit yang umumnya berasal dari keluarga yang tidak mampu. Oke, next. Kemudian ada kegiatan kedua, bentuk kedua, yaitu mitigasi atau pencegahan. Yang pertama, ada Satgas Pencegahan Kebakaran. Saat ini sudah ada 3.000 warga di 31 RW di 11 kelurahan yang menjadi anggota Satgas Pencegah Kebakaran di Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, yang terkenal sebagai wilayah yang sering terjadi kebakaran. Akibatnya, angka kebakaran per tahun di Tambora terus menurun dari 60 hingga 22 kebakaran per tahun. Selain kebakaran, Jarum Foundation juga melakukan kegiatan pemberantasan sarang nyamuk Aedes aegypti dan program penyediaan air bersih. Oke, next. Nah, kemudian ada bentuk kegiatan yang ketiga, yaitu adalah bantuan kemanusiaan. Berupa yang pertama ada donor darah yang rutin diadakan 3 bulan sekali dan bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia setempat. Kemudian next, ada bantuan bencana alam. Contohnya seperti saat tsunami yang terjadi di Aceh dan saat terjadinya gunung meletus di Jawa Tengah dan DIY. Oke, next. Ya. Kemudian ada program yang kedua, yakni Bakti Budaya Jarum Foundation. Di Bakti Budaya ini juga ada 3 bentuk kegiatan. Yang pertama adalah apresiasi budaya oleh Jarum yang telah mendukung lebih dari 4.000 kegiatan budaya. Kemudian yang kedua ada galeri batik
dengan bentuk workshop pembinaan kepada para ibu dan remaja di Kudus. Pelatihan ini bersifat terbuka untuk umum, masyarakat yang berminat pun bisa mengikuti pelatihan dari tingkat dasar dengan menyediakan perlengkapan yang dibutuhkan. Dan yang terakhir ada GIK atau Galeri Indonesia Kaya, yaitu adalah ruang publik pertama di Indonesia yang memadukan konsep digital dengan multimedia. Konsep edukasi dengan digital multimedia untuk memperkenalkan budaya Indonesia, khususnya kepada generasi muda. Oke, kita lanjut. Nah, berikut ini adalah galeri dari Bakti Budaya Jarum Foundation. Selanjutnya adalah program Bakti Olahraga Jarum Foundation. Perkumpulan Bulu Tangkis Jarum atau yang lebih dikenal dengan PB Jarum berdiri di Kota Kudus. Nah, tujuan dari pembentukan PB Jarum ini adalah sebagai wadah pembibitan bakat-bakat terbaik dari seluruh penjuru Indonesia. Generasi yang terpilih nantinya akan dipersiapkan untuk meneruskan estafet kejayaan para legenda bulu tangkis Indonesia dalam mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Nah, salah satu bentuk kepedulian PB Jarum terhadap bulu tangkis Indonesia diwujudkan dalam pembangunan GOR bulu tangkis. PB Jarum telah mendirikan GOR bulu tangkis di Jati Kudus pada tahun 2006. GOR ini berdiri di atas tanah seluas 43.207 meter persegi yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas. Di antaranya adalah 16 lapangan bertaraf internasional, dormitori untuk atlet, ruang mesej dan fisioterapi, ruang makan, ruang perpustakaan dengan akses internet, ruang musik, dan yang terakhir adalah rumah pelatih. Tidak hanya sampai pada pembangunan GOR saja, PB Jarum juga telah menyediakan program-program dengan tujuan untuk menumbuhkan bakat-bakat bulu tangkis dari generasi muda Indonesia. Yang pertama adalah program Badminton All Stars. Pada program ini nantinya para legenda bulu tangkis dari PB Jarum akan mendemonstrasikan ketangkasannya atau kehebatannya kepada atlet pemula dan penggemar bulu tangkis. Yang kedua adalah Jarum Coaching Clinic. Pada program ini akan diundang ratusan pelatih dan atlet pemula dari berbagai perkumpulan bulu tangkis di daerah-daerah untuk mendapatkan ilmu bulu tangkis dari pelatih PB Jarum secara langsung. Program yang ketiga adalah Mabar atau main bareng. Pada program ini, pecinta bulu tangkis dari berbagai kota akan bermain bulu tangkis bersama legenda dengan atlet nasional PB Jarum yang lain. Nah, berdasarkan data dari situs resmi PB Jarum, telah lebih dari 5.000 atlet dibina sejak tahun 1969 sampai tahun 2019 dengan pembiayaan penuh dari PB Jarum. Adapun prestasi-prestasi yang telah ditorehkan oleh atlet PB Jarum telah banyak diraih. Nah, salah satu atlet yang telah meraih prestasi di kancah internasional adalah Alan Budi Kusuma, Rudi Gunawan, Tontowi Ahmad dan Liliana Nasir, dan masih banyak lagi. Bakti Pendidikan Jarum Foundation. Jarum Foundation tidak pernah berhenti untuk terus membantu anak negeri menjadi lebih baik, utamanya dalam bidang pendidikan. Ada beberapa kontribusi yang sudah dikembangkan dan masih berlanjut hingga sekarang, antara lain, resmikan SMK Beauty and Spa di Kudus. Salah satu kontribusi Jarum Foundation yang saat ini tengah dikembangkan adalah pembinaan untuk sekolah menengah kejuruan atau SMK yang ada di Kudus. Saat ini Jarum Foundation telah berhasil membina 16 SMK dengan 18 kompetensi keahlian yang ada di Kudus. Salah satu SMK binaan Jarum Foundation adalah SMK PGRI 1 Kudus yang bergerak di bidang Beauty and Spa yang diresmikan pada tanggal 19 September 2019. Pelatihan soft skill sesuai kebutuhan industri. Siswa jurusan kuliner SMK PGRI 2 Kudus dilatih soft skill sesuai kebutuhan industri. Siswa jurusan kuliner SMK PGRI 2 Kudus yang berada di bawah naungan
Program Asosiat Bakti Pendidikan Jarum Foundation diberi pelatihan supaya para siswa tidak hanya belajar memasak, tetapi mereka juga diasah agar memiliki tingkat kreativitas yang tinggi, penampilan yang baik, serta berpikir kritis dan berkomunikasi dengan baik dengan rekan kerja dan para pelanggan. Prestasi SMK Umar Raden Said di kancah internasional. Film animasi Unscrew Your Heart karya siswa SMK RUS memenangkan nominasi dan menjadi pemenang di berbagai penghargaan baik lokal maupun internasional. Di antaranya dari HelloFest 2019, the 20th Kansas International Film Festival 2020, Canberra Short Film Festival 2020, Canberra Short Film Festival 2019, sampai pun Short Film Festival 2019. Prestasi yang dicapai tersebut kembali membuktikan bahwa SMK RUS yang merupakan binaan Jarum Foundation terus bergerak meningkatkan keefektifan metode belajarnya dengan tanpa mengabaikan proses kreatif dan inovasinya. Pelatihan menanamkan kemampuan berpikir kritis. Jarum Foundation juga memberikan beasiswa kepada mahasiswa atau yang biasa disebut Beasiswa Jarum. Beasiswa Jarum Angkatan 2020-2021 berkesempatan mengikuti serangkaian pelatihan soft skill bersama mahasiswa berprestasi terpilih dari seluruh Indonesia lainnya. Salah satu pelatihannya bertajuk Leadership Development. Berpikir kritis masuk ke dalam materi yang dibahas. Selain dana beasiswa, para beasiswa Jarum mendapat kesempatan untuk mengasah dan mengaplikasikan langsung soft skill melalui serangkaian program, mulai dari character building, leadership development, nation building, competition challenge, community empowerment, hingga international exposure. Selanjutnya yaitu Bakti Lingkungan Jarum Foundation. Jarum Foundation sendiri memiliki beberapa aksi bakti lingkungan. Di antaranya yaitu Candi Darling from Home, siap Darling ajak generasi muda hijaukan candi dari rumah. Bakti Lingkungan Jarum Foundation melalui program Siap Sadar Lingkungan atau Siap Darling meluncurkan kegiatan Candi Darling from Home yang bertujuan untuk mendorong generasi muda agar terus aktif melestarikan lingkungan dengan cara-cara yang kreatif. Candi Darling from Home merupakan adaptasi program Candi Sadar Lingkungan atau Candi Darling yang kini diselenggarakan secara daring. Terdapat 3 candi di daerah istimewa Yogyakarta yang dipercantik dan dihijaukan melalui kegiatan ini. Di antara ketiga candi tersebut yaitu Candi Sambisari, Candi Banyunibo, dan Candi Barong. Aksi selanjutnya yaitu Siap Darling tanam 5.225 bibit pohon di Pati Ayam. Aksi Siap Sadar Lingkungan atau Siap Darling yang digagas oleh Bakti Lingkungan Jarum Foundation terus melakukan inovasi-inovasi baru untuk mengajak anak muda agar lebih sadar dan peduli terhadap lingkungan. Karena peran anak muda sangat penting bagi kemajuan suatu negara. Anak muda memiliki kreatif dan inovatif dan peduli terhadap lingkungan. Aksi selanjutnya yaitu Jarum Foundation bersama Kapolda Jawa Tengah hijaukan kawasan wisata Dawe. Dalam program penghijauan ini, total akan ditanam sebanyak 310 bibit pohon yang disumbangkan oleh BLDF. Bibit pohon yang berasal dari Pusat Pembibitan Tanaman PPT ini didominasi pohon buah-buahan seperti pohon mangga, pohon jambu air, pohon petai, pohon alpukat, durian, gayam, keben, dan pohon yang lainnya. Dan aksi terakhir yang dilakukan oleh Jarum Foundation yaitu Jarum Foundation tanam 10.000 mangrove. Komitmen Bakti Lingkungan Jarum Foundation untuk terus berupaya menghijaukan lingkungan dan mengurangi dampak pemanasan global terus dilakukan. Dimulai sejak tahun 2008, TTFL telah berhasil menanam lebih dari 749.568 pohon mangrove di berbagai daerah pantai utara Jawa Tengah. Mangrove adalah jenis tanaman yang memiliki banyak kegunaan, terutama pohon mangrove sering ditanam di kawasan pesisir yaitu
di tepi pantai. Nah, masih banyak lagi aksi-aksi yang dilakukan oleh Jarum Foundation dari segi lingkungan. Cukup sekian presentasi dari kelompok 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.